Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Sahabat Astor TV. Saya sangat senang bisa berbagi momen yang istimewa dengan sahabat Astor TV hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan memulai serangkaian pembahasan yang sangat penting dan bermakna mengenai ibadah kurban. Kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan rasa saling berbagi. Ia melibatkan pengorbanan hewan yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik ritual penyembelihan tersebut terdapat nilai-nilai yang lebih dalam yang dapat memperkaya kehidupan kita. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan menarik nih. Sebagai seorang muslim, bagaimana ya hukum berkurban? Apakah wajib dilaksanakan? Jika wajib, bagaimana penerapan hukumnya? Untuk mengetahuinya, kita butuh rujukan yang jelas dalam melaksanakan hukum berkurban. Oh iya, sebelum kita memulai, boleh kan Mimin minta tolong subscribe channel Mimin kepada sahabat Astor TV yang baik hati? Ya. Lihatlah banyaknya hewan-hewan kurban ini sahabat Astor TV. Mari kita berhitung. 1, 2, 3, 4. Masya Allah banyaknya. 8, 9, 10. Masya Allah banyaknya. Hehehe. Untuk pertama-tama, kita akan melihat dulu pengertian kurban ya. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu kurban, yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut dalil tentang keutamaan berkurban ya, sahabat Astor TV. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencariatkan kurban dengan firman-Nya, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus." Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu." Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya kita akan melihat hukum-hukum berkurban menurut 4 mazhab sahabat Astor TV. Yang pertama, hukum berkurban menurut mazhab Imam Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Walaupun menjadi mazhab yang paling tua usianya, mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka dengan ide modern. Dalam hukum berkurban, Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang yang mampu secara finansial, maka diwajibkan baginya untuk berkurban. Mampu dalam ukuran memiliki kekayaan minimal sebesar 200 dirham atau kekayaan harta yang dimiliki telah mencapai nisab zakat. Jika seseorang yang telah memiliki harta yang berlebih namun tidak berkurban, maka orang tersebut telah berdosa karena meninggalkan ibadah wajib. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami." Berkurban menjadi wajib hukumnya apabila memiliki kemampuan secara harta. Namun, menurut sebagian ulama mazhab Hanafi seperti Abi Yusuf dan Muhammad, hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yaitu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah. Hukum berkurban lainnya, menurut Imam Hanafi, bagi seorang musafir tidak dianjurkan untuk berkurban. Bagi anak yang belum baligh, berkurban menjadi
menjadi sunnah, namun pembelian hewan diambil dari harta orang tua atau walinya. Yang kedua, hukum berkurban menurut mazhab Imam Maliki. Selain mazhab Hanafi, ada pula mazhab Imam Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Imam Malik terkenal sebagai seorang periwayat hadis. Hukum-hukum yang dibuatnya banyak dipengaruhi oleh sunnah Nabi. Hukum berkurban berlaku apabila seseorang mampu membeli hewan ternak dengan uang yang didapatkannya dalam waktu 1 tahun. Sekilas hukum berkurban Imam Maliki sama dengan mazhab Hanafi, namun perbedaannya ada di cara pembelian hewan kurban. Imam Maliki memperbolehkan berhutang untuk membeli hewan kurban. Bagi Imam Maliki, hukum berkurban memiliki nilai sunnah muakkad, namun dapat berubah menjadi makruh bagi seseorang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya. Makruh adalah sebuah hukum yang bernilai sebuah pelarangan, namun bisa dilakukan tidak mendapat konsekuensi dosa. Bagi seorang musafir, hukum berkurban menjadi sunnah, sedangkan bagi anak yang belum baligh, hukumnya sama seperti mazhab Hanafi, yaitu sunnah dengan mengambil harta dari walinya. Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i memiliki corak pemikiran konvergensi atau dapat diartikan sebagai pertemuan antara rasional dan tradisional. Didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau biasa dikenal dengan Imam Syafi'i. Bagi mazhab Syafi'i, seorang yang dinilai telah memiliki kelapangan harta dan mampu membeli hewan kurban dengan catatan telah memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya pada hari Idul Adha serta hari-hari tasyrik, maka diwajibkan baginya. Namun apabila hartanya tidak ada sisa lebih setelah memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka tidak diwajibkan berkurban. Hukum berkurban menurut Imam Syafi'i bernilai sunnah muakkad. Cukup sekali berkurban dalam seumur hidup, tidak perlu dilakukan setiap tahun sekali. Dalam mazhab Syafi'i terdapat 2 hukum cara untuk melaksanakan kurban. Pertama, hukum sunnah ain, yaitu sunnah kurban yang dilakukan secara perorangan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Kedua adalah hukum sunnah kifayah, yaitu apabila ada satu keluarga, berapapun jumlahnya, jika salah satunya ada yang berkurban, maka cukup untuk mewakili semua keluarganya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Mikhnaf bin Sulaiman berkata, ketika kami berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, aku mendengar beliau berkata, wahai para sahabat, untuk setiap satu keluarga setiap tahunnya dianjurkan untuk berkurban. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Bagi seorang musafir, menurut Imam Syafi'i bernilai sunnah, boleh dilakukan untuk anak-anak. Hukum berkurban atas nama anak-anak yang belum baligh tidak disunahkan. Yang keempat, mazhab Imam Hambali. Mazhab Imam Hambali juga bisa dikenal sebagai Hanabilah, didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal, memiliki corak pemikiran tradisional. Hukum yang dibuatnya berdasar Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Bila dalam kondisi terpaksa, beliau menggunakan hadis mursal dan qiyas. Imam Hambali berpendapat jika seseorang bisa mengusahakan diri untuk membeli hewan kurban walaupun dengan cara berhutang, maka dia dianjurkan untuk berkurban. Hukum berkurban wajib bagi seseorang yang mampu melakukannya, namun menjadi sunnah bila seseorang muslim tidak mampu menunaikannya. Jika seorang muslim menjadi musafir, disunahkan baginya untuk berkurban, sedangkan bagi anak-anak yang belum baligh tidak disunahkan. Walaupun ada persamaan serta perbedaan dalam hukum berkurban menurut 4 imam mazhab, semua ulama bersepakat apabila seseorang muslim pernah bernazar kurban, maka menjadi wajib hukumnya untuk seseorang tersebut berkurban. Menjadi akan berdosa bila nazar tidak dipenuhi
dialami oleh seseorang tersebut. Baik sahabat Astor TV semua, saya mengajak bagi seorang muslim yang mampu secara harta, seharusnya tidak meninggalkan kewajiban untuk berkurban. Karena kurban dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjadi pengalaman spiritual mengingat kembali sejarah Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban mengajarkan kita tentang pentingnya pengorbanan dan berbagi dengan sesama. Ia mengingatkan kita akan kebutuhan untuk melihat kehidupan di sekitar kita, untuk merawat mereka yang membutuhkan, dan untuk menyebarkan cinta dan kebaikan kepada sesama umat manusia. Melalui kurban, kita juga belajar tentang keikhlasan dan rasa syukur. Ibadah ini mengajarkan kita untuk menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk merasakan kegembiraan memberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Saya berharap video ini telah membantu sahabat Astor TV semua memahami betapa pentingnya kurban dalam meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan dampak positif pada masyarakat di seluruh dunia. Sekali lagi saya mengajak sahabat Astor TV untuk sama-sama kita berkurban bagi yang mempunyai kelebihan rezeki. Jangan berpikir merasa tidak cukup, karena jika Allah memberikan dunia dan seisinya, maka kita tetap merasa kekurangan ketika mengikuti keinginan nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Jika sahabat Astor TV mempunyai pendapat lain atau referensi lain mengenai apakah hukum berkurban wajib, baik dari penjelasan di atas atau ilmu yang sahabat peroleh selama ini, tolong di-share di kolom komentar agar kita dapat sama-sama belajar, dan jika ada yang salah dari penyampaian saya, tolong diluruskan. Terima kasih telah berkunjung di channel kami sahabat Astor TV. Jangan lupa tolong subscribe, like, dan share kepada sahabat kita yang lain agar wawasan kita sama-sama bertambah. Sekian video kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.